jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu karena siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru bak pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Kali ini kita disibukkan, beberapa bulan ini kita disibukkan dengan adanya lomba Guru Kreatif Camp yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur yang menjembatani para guru untuk berkarir, untuk mengembangkan potensinya dalam bidang pembelajaran, baik itu model pembelajaran, media pembelajaran, ataukah proses belajar mengajar secara keseluruhan. Dan saat ini kami ingin berbagi pengalaman tentang proses yang kami jalankan untuk mencari formula yang tepat bagi pengembangan pendidikan untuk membantu proses pendidikan di Indonesia. Jadi yang pertama, ketika pada tahun 2003 saya saat itu mengikuti lomba kreativitas guru tingkat nasional yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Satu hal yang patut saya bagikan di sini bahwa untuk mengikuti lomba pembelajaran best practice atau inobel atau inovasi pembelajaran, itu satu cirinya bahwa nilai yang terbesar adalah tingkat keoriginalitasan dari karya kita. Meskipun sederhana, tapi kalau karya kita itu original, itu pasti akan menjadi pertimbangan dewan juri untuk melihat karya kita sejauh mana karya kita itu layak menjadi pemenang atau tidak. Tetapi apapun itu, proses Bapak Ibu untuk mengikuti atau menjadi peserta dalam suatu kompetisi dalam pembelajaran itu pasti sangat amat diapresiasi oleh siapapun. Dan di sini saya berbagi. Yang pertama pada tahun 2003 itu judul saya sangat amat sederhana. Sebagai guru ekonomi, judul dari karya tulis saya saat itu ketika mengikuti lomba kreativitas guru tingkat nasional versi LIPI adalah menghargai hutan melalui pembelajaran. Jadi tingkat originalitas dari karya saya saat itu adalah bahwa kita mengambil judul tentang lingkungan hidup yang sebenarnya dalam materi ilmu ekonomi itu hanya menjadi satu sub materi saja, tidak keseluruhan dari materi. Tapi itulah bahwa kebermaknaan dalam proses pendidikan dengan judul menghargai hutan melalui pembelajaran itu adalah bahwa dalam karya tulis itu anak-anak diajak untuk membuat kebun percobaan, diajak untuk melakukan reboisasi atau penanaman hutan jati di sekitar sekolah. Dan itu melibatkan semua unsur, baik itu guru, pihak perhutani, siswa, yang pada intinya adalah mengajak siswa untuk mencintai lingkungan. Itulah kenapa pada saat itu pada tahun 2003 lomba kreativitas guru karya yang saya ciptakan itu menjadi juara 2, kalah dengan Kalimantan Barat yang saat itu mengambil tema tentang saat itu ada konflik Sambas, bagaimana cara meminimalisir konflik tetapi diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui pembelajaran drama. Saya masih ingat saat itu Bu Eni Dwi Kurniawati, selamat siang, mungkin masih ingat dengan Pak Barkah. Dan yang juara 3 adalah Bapak Fran R. Lapenangga yang menciptakan salah satu alat musik seperti sasando tapi bukan sasando. Dan yang kedua, karya saya saat itu saya mengambil sebuah judul karya tulis yaitu tentang stimulus 4B atau beda buah beda bobot dengan pesta rujak sebagai strategi
strategi meningkatkan prestasi belajar siswa. Saat itu yang kami angkat adalah bagaimana kita mengevaluasi proses pembelajaran, tingkat keoriginalitas dari karya tulis saya yang kedua ini adalah bahwa kita melakukan proses evaluasi pembelajaran itu dengan menggunakan 5 tahap. Makanya ada beda buah, beda bobot. Jadi saya memberikan soal 5 macam, bukan 5 macam, maksudnya 5 kategori yang berbeda kepada anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda. Ya, originalitasnya adalah di situ bahwa kita mengevaluasi proses pembelajaran itu tidak satu macam soal saja, tapi ada 5 macam soal melibatkan anak yang memiliki kemampuan berbeda. Karena apa? Kita tahu bahwa anak-anak kita itu satu kelas itu memiliki kemampuan yang berbeda dan pasti karakter yang berbeda. Ya, tingkat originalitas itulah yang saya tawarkan dalam lomba yang saya ikutkan saat itu. Saya ikutkan dalam lomba guru ideal versi Jawa Pos pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2014 karya ini saya masukkan ke best practice dengan judul yang sama, yaitu stimulus 4B dengan pesta rujak sebagai strategi meningkatkan evaluasi belajar. Kemudian best practice yang berikutnya adalah saya menciptakan lagu himne SMA Negeri 1 Singgahan, bahwa best practice ini adalah pengalaman terbaik selain kita mengajar, sehingga saat itu saya menciptakan lagu himne SMA Negeri 1 Singgahan dengan tujuan untuk meneladani para pencipta lagu yang menjadi maestro. Saya ingin diingat seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Meskipun karya saya tidak sehebat itu, tapi apapun itu kami ingin mencoba dengan tujuan untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau kita lelah dengan proses pembelajaran yang menguras otak kita, kita imbangi dengan seni, yaitu menyanyi, menciptakan lagu himne SMA Negeri 1 Singgahan. Kemudian dalam model-model pembelajaran sebenarnya banyak yang kita tawarkan. Jadi untuk GCC kali ini saya mengambil sebuah judul, yaitu peta konsep manual yang digunakan untuk mengembangkan kecakapan komunikasi siswa dengan pertimbangan atau dengan tendensi bahwa kecakapan komunikasi itu sangat amat mutlak diperlukan ketika siswa kita kembali ke masyarakat. Jadi semakin baik komunikasinya, karena komunikasi ini akan diperlukan di mana-mana, baik itu dalam pendidikan yang lebih tinggi, interaksi di masyarakat, ataupun ketika kita bergaul dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian saya mengembangkan model-model pembelajaran, ada yang saya katakan dengan observasi ekonomi, oven, bumper, bermain peran, dan kamper atau kami presenter. Jadi saya meminta anak-anak mengubah materi pembelajaran itu dibaca seolah-olah mereka menjadi presenter. Itu yang saya tawarkan. Untuk apa? Ya untuk mengembangkan komunikasi, karena komunikasi sangat amat penting dalam proses berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian itu dihubungkan dengan materi ekonomi. Contohnya, ketika saya menerangkan lembaga keuangan, anak-anak saya minta untuk datang ke Pegadaian dan mendeskripsikan definisi dari Pegadaian itu menjadi menjadi seolah-olah mereka menjadi seorang presenter, dan itu dilakukan di kantor Pegadaian. Jadi di samping mengolah mental, karena berkomunikasi itu pasti sesuai dengan lingkungannya. Contohnya seperti ini. Bapak, Ibu, saat ini saya Subarkah, saya sedang berada di kantor Pegadaian cabang Banggilan. Kantor Pegadaian itu memiliki slogan mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu menjembatani mereka yang memiliki masalah keuangan untuk menggadaikan barangnya atau menitipkan barangnya di Pegadaian sebagai jaminan yang bisa ditukarkan dengan uang untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Slogan itulah yang sangat akrab kepada kita, bahwa dengan adanya Pegadaian kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Dari kantor Pegadaian cabang Banggilan, Subarkah melaporkan. Ya, itu adalah contoh dari kalimat-kalimat
yang kebermanaannya diperoleh dari kecakapan mereka berkomunikasi atau mempresentasikan salah satu materi dalam bidang ekonomi yang pasti itu membutuhkan suatu proses. Jadi memang lebih banyak kepada public speaking atau kecakapan komunikasi. Karena saya tadi katakan bahwa kecakapan komunikasi itu nanti akan 80% diterapkan di masyarakat, di samping memang kecakapan inteligensi atau kecakapan spiritual pasti yang utama. Kemudian kadang-kadang anak-anak saya ajak melakukan suatu proses pembelajaran dengan seni sebagai alat apresiasi. Jadi seni itu bisa berupa nyanyian, bisa berupa yel-yel, bisa berupa slogan yang berhubungan dengan materi ekonomi. Jadi ketika kita menerangkan materi perpajakan, di samping kita berikan materi bagaimana cara menghitung pajak, tapi anak-anak diberi keterampilan yang berhubungan dengan seni tentang perpajakan. Misalnya menyanyikan atau mengucapkan sebuah slogan tentang pajak. Laksanakan kewajiban membayar pajak pada waktunya. Jadilah Anda patriot bangsa. Atau slogan atau yang berhubungan dengan koperasi. Yo pro konco do bangun koperasi, sinauan dandani ekonomi, ayo nyengkuyong lan maju bareng kanggo ambangun negeri nan indah ini. Lagu-lagu seperti itu bisa mengimbangi proses stresnya anak-anak mengikuti proses pembelajaran. Jadi anak-anak direlaksasikan dengan seni sebagai alat apresiasi. Jadi itu tadi beberapa contoh yang sebenarnya banyak bisa digunakan untuk mencari formula yang tepat bagi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Atau kita bisa membuat literasi atau membuat peta literasi yang kita bisa buat sendiri. Jadi kalau peta konsep manual itu kita buat kecil, tapi kalau literasi ekonomi yang dibuat di dinding itu di Figura dengan ukuran minimal A3. Jadi itu ditempelkan di kelas dengan cakupan materi atau pointer-pointer materi yang bisa dilihat anak-anak setiap hari. Sehingga anak-anak sangat amat paham karena melihat setiap hari dari jejak literasi yang sudah tertempel di dinding kelas masing-masing. Dan marilah kita berbagi. Jadi kalau saya sudah berbagi, saya ingin Bapak Ibu juga membagikan ilmu yang sama, sehingga sebagai guru yang ada di Indonesia yang sama-sama berusaha untuk belajar, berkarya dan mengembangkan potensi yang ada di diri kita, pasti itu sangat amat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Selamat berkarya Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Dari Ruang Komputer SMA Negeri 1 Singgahan, Subarkah melaporkan.